Kembali kita bertemu di dalam pelajaran pemrograman dasar. Materi pelajaran kita hari ini, ya, pertemuan ini adalah menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Dan kita dapat membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Materi ini juga dalam pertemuan sebelumnya sudah Bapak coba menyampaikan bagaimana pengenalan variabel, tipe data, konstanta, operator, dan ekspresi. Dalam pertemuan ini kita akan coba tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi pada bahasa program Pascal. Ya, pertama yang perlu kita ketahui adalah tipe data. Jadi tipe data di sini, ya, digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Pada umumnya telah menyediakan tipe-tipe data yang sederhana atau simple maupun yang terstruktur. Apabila kita membutuhkan tipe data yang belum tersedia, kita dapat mendefinisikan sendiri tipe data baru yang disebut enumerated type, ya. Itulah yang disebut dengan tipe data. Kalau simpelnya sih saya katakan bahwa tipe data ini ibarat kelompok data itu, ya. Tipe data itu termasuk kelompok-kelompok data itu, ya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa jenis-jenis data yang dikenal dalam bahasa pemrograman Pascal, ya. Ya, pertama, ya, ini ada bagiannya nanti tipe data sederhana, ya. Bagian yang pertama dalam jenis data tersebut adalah tipe data sederhana. Dalam tipe data sederhana, ya, yang pertama itu adalah bilangan bulat, ya. Tipe data bilangan bulat yaitu tipe data yang menerima angka dan bisa dilakukan proses aritmatika, ya. Jadi penggunaan tipe data bilangan bulat ini adalah misalnya itu kalau dalam matematika, ya, itu merupakan angka-angka, ya. Misal kalau kita input misalnya nanti di dalam program 32.767,2 itu nanti otomatis dibulatkan menjadi 32.767. Komanya itu tidak dimasukkan karena kenapa? Koma di situ adalah bukan bilangan bulat. Yang kedua adalah bilangan real, ya, atau bilangan biasa, ya. Bilangan real ini, ya, bilangan atau angka yang dapat memiliki titik desimal atau pecahan, ya. Misal 3,2, ya, itu merupakan bilangan real. Selanjutnya dalam tipe data sederhana ini adalah boolean. Nah, tipe data ini mempunyai dua kemungkinan, ya, true and false, ya, bernilai benar atau salah, ya. Jadi di dalam boolean biasanya digunakan untuk operasi logika dengan ungkapan and, or, atau not, ya, dan, atau, dan tidak, ya. Itu dalam tipe data boolean. Kemudian ada tipe data karakter
atau sering dikatakan char. Nah, ini data tunggal yang mewakili semua huruf, simbol baca, dan juga angka yang tidak dapat dioperasikan secara matematis. Ya, misalnya A, B, ya. A tambah B itu tidak bisa dihitung dalam operasi matematis, ya. Bisa ada tanda tanya, tanda seru, koma, dan sebagainya. Itu merupakan karakter, ya. Kemudian selanjutnya adalah string, ya. Tipe data string di sini adalah tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter atau kumpulan karakter yang membentuk satu kata atau satu kalimat yang biasa diapit oleh dua tanda kutip. Ya, arti tanda kutip di situ menandakan bahwa dia itu adalah tipe data string atau tipe data yang tidak bisa dapat dihitung secara matematis. Kemudian ada tipe data yang kedua adalah tipe data terstruktur. Nah, tipe data terstruktur di sini adalah yang pertama adalah array atau lar. Kalau dalam tipe data, ya, tipe data array ini merupakan tipe data terstruktur yang mempunyai komponen, ya, bukan komponen, ya, komponen dalam jumlah yang tetap, dan setiap komponen mempunyai tipe data yang sama. Misal, kalau kita belajar dalam matematika itu yang punya komponen itu seperti pada matematika yaitu matriks, ya, dimana di situ setiap komponennya itu, ya, memiliki tipe data yang sama. Misal kalau dia matriksnya itu ordonya itu adalah 1, 3, 4, nah itu adalah tipe datanya itu adalah array. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah tipe data record yang hampir sama dengan array, tetapi yang membedakan keduanya adalah kalau array semua komponennya bertipe data yang sama, sedangkan record setiap komponennya bisa bertipe data yang berbeda-beda. Ya, misal, ya, kalau record itu misalnya adalah tipe data nama, ya. Tipe data nama itu misalnya jumlah menggunakan tipe data string, ya. Tipe data record itu termasuk ada nama, ya, ada nick misalnya, ada nilai misalnya, ya. Jadi kesatuannya itu adalah dalam satu record. Itulah yang disebut dengan tipe data record. Kemudian yang ketiga adalah tipe data set atau himpunan, ya, adalah kumpulan objek yang mempunyai tipe data yang sama dan urutan penulisannya tidak diperhatikan, ya. Itu tipe data yang disebut dengan tipe data set. Misalnya itu nama variabelnya misalnya irama, jadi tipe datanya itu kita gunakan set. Nah, jadi di situ ada misalnya kita buat misalnya mata pelajaran matematika, produktif, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, itu kita buat dalam satu tipe, yaitu tipe data mata pelajaran, ya, sama dengan set of irama. Jadi kalau masukkan dalam variabel, nanti tipe data itu adalah bisa kita membuat misalnya itu jadi jenis mata pelajaran. Kemudian ada tipe data berkas atau file.
ya, kumpulan sejumlah komponen yang bertipe data sama yang jumlahnya tidak tertentu dan biasanya tersimpan dalam suatu media penyimpanan luar seperti flash disk, hard disk eksternal, CD dan lain-lain. Itu merupakan tipe data berkas. Tambahan, ya, ada tipe data penunjuk. Ya, tipe data penunjuk ini adalah pointer, ya. Jadi tipe data pointer merupakan tipe data yang berbeda, ya, yang berbeda dengan yang lainnya. Semua tipe data yang lainnya bersifat statis, sedangkan tipe data pointer bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Ya, itu tipe data penunjuk, atau kalau dikatakan, ya ini pointer ini penunjuk ini, itulah yang dimasukkan dengan pointer. Ya. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel ini anak didik kami harus perlu tahu bahwa variabel itu identifier, identitas, ya, identitas dari sebuah, ya, yang berisi data yang dapat berubah-ubah nilainya. Ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan, ya, bahwa variabel dapat disebut juga sebagai perubah nilai. Karena kenapa? Ketika nilai itu diubah isinya atau variabel itu diubah, bisa kita ubah nilainya. Seperti kemarin sudah jelaskan, ketika kita mencari luas segitiga, tentu ketika kita mengubah nilai alas sama nilai tinggi, ya, maka nilai daripada luas segitiga itu pasti berubah. Nah, dikatakan di sini sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai, di mana nilai yang disimpan dapat selalu berubah-ubah. Tetapi variabel ini juga ada yang bersifat permanen atau konstan. Seperti misalnya dalam rumus mencari luas lingkaran, ya, itu ada namanya V atau, ya, 3,14 atau 22/7. Kemudian jenis-jenis variabel, ya, tidak jauh beda dengan tipe data tadi. Karena kenapa? Tipe data dengan variabel itu saling berhubungan. Yang pertama adalah boolean, ya. Tipe data boolean ini, ya, data boolean disebut juga, ya, disebut juga dengan bilangan logik, ya. Tipe data ini hanya mengenal dua buah nilai, yaitu true and false, ya. Biasanya digunakan dalam operasi logika. Yang kedua adalah integer, ya. Tipe variabel integer ini, ya, data integer merupakan nilai bilangan bulat dalam bentuk desimal, ya, misalnya 1, 2, 0, minus 89, 70, ya. Tipe data integer, ya, perhatikan, tipe data integer mempunyai ranah nilai yang tidak terbatas. Dalam Turbo Pascal terdapat 5 macam tipe data integer, ya. Ada byte, ada short in, ada word, ada integer, dan ada long integer, ya. Itulah variabel dalam integer. Yang ketiga adalah real, ya. Sama halnya dengan tipe data, ya. Real ini adalah data yang mengandung, ya, data desimal, misalnya 3,65, ya, 9,8. Nah, itu adalah bilangan atau tipe data real. Kemudian ada karakter, ya. Karakter ini data karakter ditulis, ya. Data karakter ditulis menggunakan tanda petik 2, ya, tanda petik dan ditutup dengan tanda petik 2. Misalkan, ya,
karakter A, ya. Jadi itu harus ditutup dengan tanda petik sama tanda petik, pembuka sama tanda petik penutup. Ya, bisa misalnya menggunakan simbol-simbol, ya. Tapi perlu diperhatikan, ya, dalam karakter ini ada 9 kata, ya, ada 9, ya, diperhatikan adalah karakter, tetapi jika ditulis 9 maka tipenya menjadi integer, ya. Misalnya gini, tanda petik 9, ya, tapi hanya 9 saja kita ketik, maka dia dianggap menjadi integer. Tapi kalau kita buat dalam tanda petik, ya, maka dia itu adalah karakter, ya. Sama juga angka tertentu, ya, misalnya angka 3 kita buat dalam tanda petik, maka itu dianggap menjadi karakter. Kalau kita tidak buat dan dalam tanda petik, berarti itu dianggap integer atau bilangan bulat. Karena setiap bilangan yang kita buat dalam tanda petik itu dianggap karakter, ya. Karena karakter itu bisa simbol, bisa angka, bisa huruf. Kemudian yang kelima adalah string, atau string ini dikatakan deretan karakter dengan panjang tertentu yang terletak di antara tanda petik tunggal. Itu yang namanya string atau kumpulan data, ya, kumpulan karakter, ya. Misalnya seperti teknik, ya, dalam tanda petik, informatika dan dalam tanda petik, ya, itu adalah tipe data string. Kemudian yang keenam adalah pointer, ya. Pointer ini, ya, suatu variabel yang berisi alamat yang akan disimpan pada memori, ya, tipe data pointer. Tambahannya adalah ada ordinal, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya ini tidak ada, ya, sama pointer. Ordinal ini adalah tipe data yang merupakan subset dari tipe data sederhana atau tipe data standar dan tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemakai. Yang dimaksud dengan tipe data sederhana adalah semua tipe data kecuali tipe data real. Jadi yang termasuk tipe data ordinal adalah tipe data standar seperti integer, sorting, long in, ya, byte, word, boolean, dan char. Dan tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemakai, ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman, ya, yang akan digunakan, ya. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C++, bahasa C, ya, dan lain-lain, ya. Namun secara umum ada aturan yang berlaku untuk hampir semua bahasa pemrograman. Jadi dalam setiap kita nanti belajar bahasa pemrograman ada aturan pembuatan atau pemberian nama variabel. Ada yang tidak diizinkan, ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan beberapa kata yang tidak bisa digunakan dalam pembuatan nama variabel. Nah, di sini aturan-aturan tersebut, ya, adalah yang pertama, aturan-aturan dalam pemberian nama itu adalah yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf. Itu tidak bisa diawali dengan angka, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Tapi ada juga dalam bahasa program tertentu bisa menggunakan spasi. Tapi kalau bisa dalam pembuatan nama variabel itu, ya, spasi itu diganti saja dengan underscore, ya, karakter underscore, ya. Misal nama
ya. Jangan pakai spasi, spasi siswa. Nah, kita buat misalnya jadi nama underscore siswa tanpa mengandung spasi. Kemudian yang ketiga adalah nama variabel tidak boleh mengandung karakter khusus, ya. Karena kenapa? Karakter khusus ini adalah karakter aritmatika, seperti titik, tambah, kurang, kali, per, lebih besar atau sama, dengan, dan selanjutnya, ya. Ini adalah tidak boleh mengandung karakter khusus ini, ya. Kemudian yang keempat adalah nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa program, ya. Kalau dalam secara umum itu ada 39 kata, ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah diterangkan ada beberapa kata yang tidak boleh, seperti do, while, and, if, dan lain-lain. Itu adalah kata kunci. Karena kenapa? Itu adalah kata-kata kunci dalam bahasa program. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan berikutnya, yaitu tentang konstanta, ya, operator, dan ekspresi, ya. Sampai di sini pertemuan kita. Nah, anak didik kami belum mengerjakan latihan berikut, ya. Kerjakan nanti di buku latihan, ya. Semoga anak didik kami tetap dalam keadaan baik, sehat, supaya dapat belajar dengan semangat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.